Pernah enggak? Kebangun jam 3 pagi padahal tidur baru 2 jam. Badan lelah, tapi mata malah antusias. Bukan mau meditasi, bukan mau refleksi, tapi mata langsung segar. Karena ada satu hal yang bisa dilakukan, scrolling. Perasaan ikut naik, seolah ada energi baru. Padahal yang aktif bukan tubuh, tapi dopamin. Dan kejadian kecil di jam 3 pagi itu sebenarnya bisa menjelaskan kenapa siang harinya kita merasa kosong. Di video ini kita akan bongkar apa yang sebenarnya terjadi saat kita scrolling. Kenapa scrolling rasanya menyenangkan, dan kenapa diam-diam bikin energi low-bat makin kuat. Selamat datang di ruang Galung Suara. Jangan lupa like and subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk menjadi yang pertama nonton video berikutnya. Kita hidup di zaman yang tidak pernah benar-benar diam. Feed tidak pernah habis, notifikasi selalu ada, dan selalu saja ada hal-hal baru yang menggoda untuk dilihat. Scroll terasa ringan, tidak butuh tenaga, tidak butuh keputusan besar, cuma geser. Dan karena ringan, kita mengira itu istirahat. Padahal seringkali itu cuma pengalihan. Energi low-bat muncul bukan selalu karena hidup berat. Kadang cuma karena otak tidak pernah benar-benar berhenti menerima rangsangan. Terlalu banyak input, terlalu sedikit ruang kosong, dan yang aneh, sekarang justru ruang kosong terasa mengganggu. Setiap kali kita scroll dan menemukan sesuatu yang menarik, otak melepaskan dopamin kecil. Dopamin itu bukan hormon bahagia, tetapi lebih seperti sinyal. Lanjut lagi. Penelitian psikologi perilaku sejak era B.F. Skinner menunjukkan bahwa reward yang tidak pasti justru paling membuat orang bertahan. Sistem ini disebut variable reward schedule. Artinya, ketika kita tidak tahu apakah konten berikutnya menarik atau tidak, otak justru makin penasaran. Inilah kenapa feed dibuat tanpa akhir. Studi tentang behavioral addiction menunjukkan bahwa pola scrolling memiliki kemiripan dengan mekanisme gambling ringan. Bukan zat yang membuat ketagihan, tetapi pola harapan kecil yang terus diulang. Spike dopamin kecil berulang sepanjang hari, dan spike kecil yang terus-menerus itu melelahkan sistem saraf. Akhirnya muncul yang disebut energi low-bat. Bukan depresi, bukan drama, cuma rasa kosong tipis yang konsisten. Kalau dopamin itu rasa penasaran yang terasa seperti bahagia, maka autopilot adalah tahap berikutnya. Awalnya kita scroll karena penasaran, lalu dopamin muncul kecil, lalu kita ulang. Diulang cukup sering sehingga membuat otak mulai belajar. Dalam neuroscience ini disebut habit formation melalui basal ganglia. Bagian otak ini bertugas mengotomatisasi perilaku yang sering diulang. Artinya, semakin sering pola bosan menjadi scroll menjadi dopamin kecil terjadi, semakin sedikit energi sadar yang dibutuhkan untuk melakukannya. Prefrontal cortex, bagian otak yang bertugas mengambil keputusan rasional, mulai kurang terlibat. Yang aktif justru sistem kebiasaan. Itulah kenapa kadang kita membuka aplikasi tanpa benar-benar memutuskan untuk membuka aplikasi. Ini bukan kehilangan kontrol total, ini efisiensi biologis. Otak selalu mencari cara tercepat untuk mendapatkan reward. Dan di era digital, reward tercepat adalah scroll. Penelitian tentang behavioral addiction menunjukkan bahwa ketika reward kecil datang berulang, sistem dopamin tidak perlu tinggi untuk mempertahankan perilaku. Cukup stabil dan konsisten. Artinya, bahkan tanpa menambah durasi scrolling, pola kecil yang terus terjadi sudah cukup untuk menguatkan jalur kebiasaan. Di titik itu, scrolling bukan lagi pilihan sadar, tapi respon default, autopilot. Solusinya bukan hapus semua aplikasi, bukan detox ekstrim. Justru yang terlalu ekstrim sering gagal. Coba mulai dari hal kecil. Kalau tangan refleks mau scroll karena bosan atau kosong, tahan 1 menit saja. 1 menit tanpa layar. Bukan buat menyiksa diri, cuma buat nanya, ini lagi butuh istirahat atau lagi kabur? Kalau memang butuh istirahat,
lakukan yang benar-benar memulihkan. Tutup mata, tarik napas, diam. Penelitian tentang regulasi dopamin menunjukkan bahwa jeda kecil yang konsisten membantu sistem reward kembali stabil. Bukan perang besar, tapi latihan kecil. Gen scroll bukan soal generasi muda. Ini pola hidup modern. Dan mungkin kebebasan hari ini bukan soal punya akses ke semuanya, tapi mampu berhenti sebentar tanpa merasa harus menggeser layar. Kita hidup di zaman dengan akses tanpa batas, tapi perhatian tetap terbatas, dan cara kita menggunakan perhatian itu diam-diam membentuk kualitas hidup kita. Bukan dramatis, bukan ekstrim, cuma keputusan kecil apakah kita akan hadir atau kembali menggeser layar. Kalau kamu ingin memahami lebih dalam tentang energi lowbat, distraksi dan bagaimana menjaga kejernihan di tengah dopamin digital, kamu bisa baca pembahasan lengkapnya di galungswa.com. Link ada di deskripsi.